Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal khadirun usyiku wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah Isya dan Tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman, sehingga kita dapat melangkahkan kaki menuju ke tempat yang mubarakah ini. Salam dan salawat tak lupa kita aturkan kepada baginda junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai nabi yang sangat cinta kepada kita sekalian, sehingga di akhir-akhir hayatnya yang dia sebut ummati ummati as-shalah. Hadirin sidang jemaah tarawih yang berbahagia, alhamdulillah, tidak terasa waktu berjalan kita telah berada pada posisi malam yang ke-14 dari bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, dengan judul menyambut malam nuzulul Quran. Tahu tu aku kematom pasaribat kamalap diri kang asen nikah hadere. Alhamdulillah, tentu kenapa bulan Ramadan ini dikatakan mulia? Karena salah satunya yaitu diturunkan kitab-kitab suci agama yang dari langit. Mulai daripada agama ya yang terdahulu, ya, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran yang terakhir, itu semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Maka dari itu alhamdulillah, tentu kita ini bersyukur karena Al-Quran sudah diturunkan di muka bumi ini, yaitu pada bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Alhamdulillah, kalau kita simak ini, waktu daripada diturunkannya Al-Quran ini luar biasa rintangan dan tantangannya. Maka dari itu alhamdulillah, mari kita simak ini dan songsong apa sebelum kemudian sesudah daripada diturunkannya Al-Quran ini. Alhamdulillah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Quran hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan." Jadi bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Itulah Al-Quran. Maka dari itu alhamdulillah, kalau kita baca sejarah, Al-Quran ini diturunkan lamanya 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari, waktu yang cukup panjang. Dan salah satu antaranya kisah bahwa Nabi Muhammad setelah diturunkan ayat pertama ini, surat Al-Alaq, itu berhenti turun dulu, lalu diejek oleh kafir Quraisy. Muhammad, tidak ada itu Tuhanmu yang mendampingi ki, dibenci maki itu, tidak ada itu turun ayat. Maka Rasulullah bersedih pada waktu itu, bersedih. Tetapi Allah menurunkan ayat
dan menyuruh malaikat Jibril bahwasanya jangan ragu dan jangan bimbang. Fa'ammal yatima fala takhar. Anak yatim, Tuhanmu sangat dekat sama kamu, tidak mungkin kamu ditinggalkan. Teguhkan pendirianmu. Alhamdulillah. Jadi itu tadi, fa'ammal yatima fala takhar. Jadi hai orang anak yatim, jangan ragu. Niat jika rennu ada Allah. Ini masih panjang perjalanan ayat itu. Alhamdulillah. Maka dari itu Al-Quran ini adalah ma huwa syifa'u wa rahmah, obat penawar jiwa manusia. Al-Quran adalah 30 juz, 6.666 ayat yang terdiri dari 114 surah. Alhamdulillah bisa dihafal oleh manusia-manusia yang diberikan hidayah oleh Allah. Kalau kitab lain tidak, biarpun tipis, tidak ada manusia yang bisa hafal ayatnya. Tetapi Al-Quran sebagai tanda kebesaran Allah, umur beberapa tahun sudah ada yang bisa hafal. Maka yang lebih hebat lagi, orang yang tidak melihat matanya alias buta, orang yang catat, kenapa bisa menghafal Al-Quran 30 juz, bahkan lebih pasti dan lebih bagus tartil bacaannya. Jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu alhamdulillah, kalau kita ini betul-betul mau mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar, insyaallah inilah keberkahan daripada bulan Ramadan. Maka dari itu mari bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup kita, sebagai petunjuk. Siapa yang mau hidupnya bagus, maka jangan jauh dari Al-Quran. Siapa yang mau tenang hatinya, maka jangan jauh daripada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah ma huwa syifa'u wa rahmah, obat penawar jiwa bagi manusia. Ada rumah sakit di Jakarta, tidak ada alat medisnya Pak, hanya bangku, kursi, dan kitab suci Al-Quran. Jadi cara pengobatannya yang tidak dapat oleh ilmu medis lewat Al-Quran. Begitu hebatnya Al-Quran ini. Makanya mari kita sambut, mari kita menyongsong malam-malam Lailatul Qadar ini, atau malam-malam sejarah diturunkannya Al-Quran. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini ada 3 kewajiban yang kita tunaikan pada bulan ini. Salah satu juga sehingga Ramadan ini mulia Pak. Pertama, salat 5 waktu, itu sudah memang kita kerjakan. Yang kedua, mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah sebagai pembersih jiwa manusia maupun zakat mal sebagai pembersih dari harta manusia. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu alhamdulillah diturunkan Al-Quran, kemudian sebagai pedoman hidup, sebagai obat penawar jiwa, kemudian hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ada juga yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah sumber segala sumber ilmu pengetahuan. Ilmu apa yang kita mau amalkan di dalam Pak? Eroke ilmu putih, selama karilino, selama riagera. Ada tuh ilmu hitam, lino jibawang, ada semua di dalam Pak. Napasan Jalla Ta'ala, kita tinggal memilih. Cuma Allah dia kasih ke akal dan iman. Orang yang berakal pasti dia diselerasikan dengan imannya. Kita ini mau bahagia dunia dan akhirat. Maka dari itu alhamdulillah, dengan petunjuk Al-Quran ini, maka jangan jauh daripada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber dan segala sumber ilmu pengetahuan. Jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu ayat yang pertama turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam.
Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Ila akhir ayat ini. Jadi kalau kita simak ini ayat yang pertama, Pak, Kang anjo nak bita tena neseng na baca. Dia tidak bisa baca, tapi dituntun, diajar oleh malaikat. Iqra ya Muhammad. Apa dia katakan? Ma'ana biqori, tena no kungise ngamaca. Disuruh lagi Iqra ya Muhammad, bacalah. Dia lagi jawab, ma'ana biqori, tena no kungise ngamaca. Saya tidak tahu membaca, sampai 3 kalinya. Lalu dituntun. Apa hikmah di balik ini? Yang pertama, maka harus ada seorang guru yang mengajar kita untuk belajar. Punnatena guru okalaki Pak. Ada orang yang bisa langsung tahu, tapi taser-sereki mendapat hidayah Pak. Tidak pernah belajar, tidak pernah ada sekolah, tapi nisare pengawasian rekareng Allah Ta'ala. Dia bisa hafal Al-Quran, tetapi kalau kita kebanyakan ini tidak. Nanti ada guru yang membimbing kita baru bisa membaca dengan tartil sesuai dengan ilmu tajwid dan makharijul huruf. Hadirin jemaah yang berbahagia. Kemudian ini Iqra ini bacalah. Ya Pak ya, jarupun daerah bicara di maca pitawa. Harus membaca. Anak-anak kita harus dibiasakan membaca. Sekarang ini kita galakkan namanya literasi membaca. Ya bagaimana kita ini baca, apakah Al-Quran, apakah buku-buku umum, harus lebih giat membaca kalau kita mau ambil hikmahnya daripada ayat yang pertama turun ini. Ada penelitian jemaah sekalian. Ini ada penelitian negara Malaysia dengan Singapura dan beberapa negara termasuk Indonesia. Dan minat bacanya Indonesia yang paling kurang dan paling rendah di antara dunia ini. Artinya malas lagi baca. Padahal agama Islam suruh kita baca. Umat Islam menyuruh baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Siapa yang ingin kuasai dunia ini maka harus dengan ilmu. Kata kuncinya membaca. Membaca, belajar. Niatkan, ya Allah, bukakanlah pintu ilmumu. Berikanlah kami kemampuan untuk bisa membaca baik yang tertulis maupun yang tercipta ini. Hadirin sidang jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu momentum Ramadan ini, alhamdulillah, ini saf sudah rapat, sudah bisa kita isi saf yang kosong dan isi paling terdepan. Alhamdulillah, mari kita merajuk ukhuwah kembali di antara kita ini. Jangan melihat pakaiannya, jangan melihat sukunya, sebab Allah berfirman, "Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." Jadi Allah menciptakan seorang laki-laki dan perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal, tetapi yang paling mulia di antara bangsa dan suku adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan kita capai di bulan Ramadan ini, yaitu pada akhir Ramadan setelah kita puasa, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan, dia salat tarawih atau salatul lail, puasa pada siang harinya, salat jemaahnya tertib, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Setelah ini puasa kita kerjakan, Allah di dalam hadis Rasulullah menjelaskan, lis-shaimi farhatun wa farhatani inda liqa'i rabbi. Ada 2 kegembiraan orang-orang yang berpuasa. Pertama, di saat menghadapi buka puasa, kemudian di saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya kalau kita bisa berjumpa dengan Allah. Tiap mati rongkar dengan Allah taala. Wali kota saja sudah gembira.
gubernur gembira, menteri, presiden, apatah lagi Al-Malikul Mulk, rajanya raja atau King of King. Jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari bahwa saat-saat diturunkannya Al-Qur'an ini tentu inilah yang kita nanti-nantikan, karena akan turun malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang bisa memperoleh Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan berarti 80 tahun lebih. Satu kali kita dapatkan, maka kita mendapatkan pahala sampai 80 tahun umur kita ini. Inilah yang kita kerjakan. Kalaupun kita tidak mampu melihat Allah, yakin bahwa Allah melihat kita menjalankan ibadah puasa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan yang sudah 13 ini. Satu gelas saja kita berikan buka puasa, maka kita dapatkan pahala sama dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Semoga Allah menutup hidup ini dengan husnul khotimah. Semakin tua semakin dekat dengan Allah, dan semakin tua semakin dekat kepada sesama manusia. Inilah yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, jemaah Masjid Muhammad Cheng Ho. Alhamdulillah ada 2 di kota Makassar ini. Kita bersyukur ada masjid yang megah yang menampung kita untuk berdoa dan beribadah semata-mata kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cheng Ho Goa.